Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok agama ingin kampanye tentang cara meningkatkan kepedulian sosial pada sesama. Anggota kami adalah saya, Valentinus, Orvel, Jasril, Muhammad Rafi, dan Cesar. Next. Halo semuanya, nama saya Marfa Hendrawan, saya dari kelompok 7, membawakan topik tentang kampanye meningkatkan kepedulian sosial. Kasih kepedulian sosial itu sendiri menjelaskan tentang sikap dalam berperilaku dengan penuh perhatian atau memperlihatkan sikap peduli kepada orang lain. Sekarang ini dapat kita lihat semakin berkurangnya rasa kepedulian antar sesama manusia, sangat pentingnya kepedulian sosial karena bisa saling membantu antar satu sama dengan yang lain. Jika kita mengalami kesusahan, nantinya kita dapat dibantu oleh orang lain. Nah, dengan adanya kegiatan kampanye ini, kami berharap dapat mendukung meningkatkan kepedulian sosial antar sesama masyarakat di luar sana. Oke, next. Contoh masalah tentang kepedulian terhadap sesama. Nah, di sini saya menemukan dua contoh masalahnya, yaitu rasisme dan diskriminasi. Rasisme itu merupakan pemahaman di mana merasa diri sendiri atau kelompok itu merupakan ras yang tinggi daripada ras lainnya. Lalu diskriminasi itu merupakan tindakan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena terhadap perbedaan antara suku, ras, agama, dan lain-lain. Nah, kedua hal tersebut itu memberikan ketidakpedulian terhadap sesama. Semoga ya, walaupun kita walaupun waktu berbeda, tapi kita semua gak ada yang lebih hebat dan yang lebih baik. Tapi gak seharusnya kita seperti itu kepada orang lain. Memang itu lebih baik daripada menyakiti dan sampai membunuh. Jadi itu tidak baik. Sama saja kita membunuh. Cara menunjukkan rasa peduli terhadap sesama, yang pertama itu kita dapat menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita dapat menunjukkan sikap rasa peduli kita terhadap lawan bicara. Contoh, saat teman kita curhat kepada kamu dan kamu mendengarkannya, tidak memotong bicaranya. Yang kedua, beri perhatian kepada dia dan memberikan solusi yang tepat kepadanya. Itu agak termasuk menunjukkan rasa peduli kita, menunjukkan rasa peduli kita. Jadi rasa peduli seharusnya dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Oke, sebelum kita menyelesaikan semuanya, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pada dasarnya tidak semua orang mau peduli terhadap sesama, bahkan untuk orang yang ada di sekitarnya. Menanamkan rasa peduli memang tidak semudah yang dilihat, namun manfaatnya begitu besar. Karena manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan interaksi, sosialisasi, dan hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Perlu dicatat, ketika berinteraksi dengan manusia lain, berarti kita harus mengimbangi perasaan dan kenyamanan manusia lain juga. Jika kita abaikan kesadaran itu, tidak akan terjadi harmonisasi sesama manusia. Orang yang tidak peduli perasaan dan kenyamanan orang lain, tidak akan ada manusia yang dekat dengannya. Bahkan dapat menimbulkan reaksi keras karena perasaan dan kenyamanan mereka terganggu. Makna toleransi sendiri yaitu seperti sikap menghormati sesama, namun sayangnya pada masa ini sikap toleransi ini mulai menghilang. Alasan sikap toleransi tersebut hilangnya sikap toleransi tersebut biasanya karena adanya perbedaan, contoh agama. Akibat hilangnya toleransi ini, orang-orang semakin tidak peduli terhadap sesama maupun alam. Toleransi terhadap umat beragama dan kepedulian sosial lainnya sangat penting dan harus diterapkan karena membuat kehidupan semakin rukun dan damai, serta dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Selain itu, toleransi juga dapat meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negara kita ini dan meningkatkan kekebalan negara. Toleransi dapat meningkatkan rasa nasionalisme juga karena dengan sikap toleransi, hal itu berarti kita dapat menghargai orang lain, baik pendapatnya, agamanya, ataupun yang lainnya. Presentasi dari kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah kalian sediakan.